Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Lin Sanson di Paris. Kali ini teman-teman spesial videonya, saya akan membuat video tentang bagaimana saya bertemu dengan Om Bule, ya. How I met my husband, ya. Bagaimana saya bertemu dengan Om Bule, ya. Bule Perancis. Wambi yaku bisa membirata atau maleo bule Perancis, ya, bahasa pemana bilang. Oke teman-teman, sepertinya bagaimana saya bingung juga mau mulai dari mana teman-teman. Apakah saya mulai dari awal saya merantau atau saya langsung ke cerita intinya. Mungkin saya akan katakan bagaimana saya merantau ya, awal ya, pertama. Oke, jadi sebelumnya itu saya kuliah di Universitas Kristen Tentena. Saya masuk tahun ajaran 2010. Jadi saya kuliah itu sampai semester 4 tidak selesai, dan semester 4 itu saya berhenti. Dan saya berpikir saya ingin pindah ke universitas lain. Saya ingin mengasah bahasa Inggris saya agar bahasa Inggris saya itu bisa maju ya, bisa lancar. Jadi tidak terlalu banyak teori ya, itu menurut saya. Jadi waktu itu saya minta surat pindah. Saya ingin pindah ke universitas lain, dan waktu itu saya berpikir saya ingin pindah ke Bali. Terus setelah saya mengambil surat pindah, waktu itu saya di Palu. 2013 saya coba masuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Palu Jalan Hang Tuah waktu itu ya, waktu itu. Terus saya sudah mendaftar di situ, dan pada akhirnya saya tidak jadi kuliah di Unismu Palu. Lalu karena saya di Palu tinggal bersama teman saya, bukan cuma teman ya, tapi sahabat ya, sudah dekat sekali dengan dia, kita tinggal berdua. Jadi saya itu merasa saya tidak akan pernah bisa merdeka. Saya tidak akan pernah bisa mandiri, karena selama saya tinggal dengan dia yang bayar uang kos, dia yang tanggung makan, saya paling di situ kayak cuci pakaian, bersih-bersih, masak, begitu ya. Dan saya berpikir sampai kapan saya harus tinggal bersama dia, karena jika saya selalu tinggal dengan sahabat saya ini, Ecing, otomatis saya tidak akan pernah bisa mandiri. Jadi dari situ saya memutuskan saya tidak bisa tinggal terus-menerus bersama dia, karena saya merasa hidup saya itu bergantung sama dia ya. Saya merasa hidup saya itu bergantung sama dia. Jadi 2013 waktu itu saya ingat sekali, Oktober, saya bilang saya ingin meninggalkan kota Palu. Saya ingin pergi ke Pulau Bali. Saya ingin merantau ya. Jadi di situ tujuan utama saya itu untuk melanjutkan kuliah. Lalu Oktober saya berangkat ke Bali. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya naik pesawat Lion Air. Dan waktu itu tiketnya masih murah ya, saya masih dapat 1 juta lebih. Dan itu pertama kali saya naik pesawat teman-teman. Saya kasih tahu kepada kalian, saya kan tidak tahu bagaimana naik pesawat, seperti apa nanti kalau transit, saya belum punya pengalaman. Jadi pertama kali dalam hidup saya itu saya naik pesawat itu tahun 2013. Lalu saya pergi ya. Jadi teman saya antar, check in, sampai teman saya antar di tempat check in itu scan bagasi. Habis itu saya check in untuk tiket pesawat, baru teman saya keluar ya, balik ke kos. Habis itu saya pergi, saya naik waktu itu, tapi kalau saya belum salah masih bandara lama ya, belum bandara baru ya, Mutiara Palu. Terus saya pergi pas sebelum landing di Makassar. Saya tanya-tanya sama kiri kanan, "Pak, mau kemana?" Katanya, "Ke Makassar saja, ke Makassar." Terus karena saya terlalu banyak bertanya, jadi ada seorang ibu namanya Kak Angeli. Dia mendengar, terus dia bilang, "Saya mau ke Denpasar, yuk bareng."
Saya bilang, oke Kak. Nah, jadi saya ikut sudah Kak Angeli ini waktu transit di Makassar ya, karena kita kan akan check in lagi sebelum kita mau ganti pesawat. Jadi saya ikut terus Kak Angeli ini, karena saya kan baru pertama kali, saya tidak tahu apa-apa. Saya ikut Kak Angeli ini, habis itu setelah itu kita masuk ke dalam pesawat, kita tiba di Bali. Waktu itu saya punya teman. Jadi awal saya tiba di Bali itu saya ngekos, guys ya. Saya ngekos. Waktu itu saya ngekosnya di kos kosongan. Jadi bukan kos yang lengkap ya. Waktu itu kosnya ada dua bagian. Yang biasa itu yang 4,5, 450 atau sekitar 500. Tapi yang modernnya yang sebelah kanan itu 7,5. Jadi saya pilih yang 7,5. Dia juga kamar mandi di dalam, teman-teman, ada dapur di belakang gitu, tapi kosongan. Jadi mulai saat itu saya tinggal di situ dengan uang pas-pasan, dengan modal pas-pasan. Jadi keesokan harinya itu saya membeli busa ya, saya membeli busa dulu yang saya beli. Jadi saya belum beli apa-apa ya untuk masak, jadi saya masih beli-beli. Nah, di saat itu saya mencoba untuk masuk di Universitas Udayana ya, Universitas Udayana. Tapi karena saya dari swasta, saya kan Universitas Kristen Tentena. Karena saya dari swasta, jadi tidak bisa diterima di situ yang untuk kalau saya mau lanjut semester. Jadi katanya saya harus mulai dari nol. Saya tidak mau ya mulai dari nol. Setelah itu saya belum menyerah, saya masuk ke apa namanya yang swasta yang terbaik itu, Warmadewa. Saya coba di situ juga. Di situ tidak ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, jadi yang ada cuma sastra Inggris. Dari situ saya belum putus asa. Saya pergi lagi ke Undiksa, kebetulan ada cabang di Sesetan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya coba ke situ tapi tidak ada untuk FKIP. Tapi kalau FKIP silakan pergi ke Singaraja. Saya berpikir saya tidak kenal, saya tidak punya teman, saya tidak punya saudara di Singaraja, jadi saya tidak melanjutkan kuliah di saat itu. Lalu kalian tahu teman-teman apa yang saya lakukan? Saya mencoba cari kerja. Jadi waktu itu saya lihat ada lowongan kerja di butik. Saat itu saya melamar kerja, lalu saya ditempatkan di Suwung ya. Kalau kalian tahu Suwung ya, nanti Suwung di Bali ya. Jadi di situ saya kerja bersama teman saya namanya Mbak Komang ya. Mbak Komang, kalau lagi nonton ini masih ingatkah dirimu sama saya yang dulu kita kerja di butik di Suwung? Saya yang dari Sulawesi itu yang kerja cuma 2 hari dipecat, masih ingat Mbak Komang? Jadi Mbak Komang itu baik sekali sama saya. Jadi kalau kita mau buka butik itu, kalau saya lap-lap patung, lap-lap kaca, Mbak Komang yang sapu lantai terus ngepel. Jadi kita berdua kerja sama. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat sekali. Tapi waktu itu bos yang punya butik itu orang Banyuwangi ya, suaminya bule juga. Kalau nggak salah suaminya bule Australia. Jadi waktu itu saya ingin mau di training itu ditempatkan di tempat yang lain karena butiknya ada 3. Tapi saya bilang saya tidak mau karena itu sangat jauh dari tempat saya ya. Itu sangat-sangat jauh dari tempat saya. Jadi saya bilang kalau bisa saya di sini saja. Ternyata kalian tahu teman-teman, saat itu juga karena saya tidak mau dipindahkan di tempat butiknya yang satu, saya hari itu juga dipecat. Langsung dia bilang begini, kalau begitu kalau kamu tidak mau dipindah, hari ini juga kamu berhenti kerja. Kasih gajinya yang 2 hari. Teman-teman, saya masih ingat sekali waktu itu. Saya dikasih berapa kalau saya nggak salah ya? 100.000 ya kalau saya nggak salah ya. Waktu hari itu juga saya dipecat. Saya bingung juga, kenapa ya? Ternyata yang satunya itu, si Mbak Komang bilang, aduh Lin, jangan mau di sana. Kamu tahu waktu saya di training di sana, si yang satu itu cuma santai-santai saja. Saya yang capek-capek kerja, dia cuma santai-santai, duduk enak kayak kasir, kayak bos saja. Padahal kita sama-sama karyawan ya. Saya sudah dikasih tahu sama Mbak Komang. Karena saya sudah dekat sama Mbak Komang ini baik sama saya. Terus hari itu juga saya dipecat, it's okay, saya nggak kerja. Dan waktu itu awal-awal saya di Bali itu, kalian tahu saya 2 minggu, 1-2 minggu itu saya menangis teman-teman ya. Saya menangis, saya bilang saya tidak sanggup lagi tinggal di Bali. Saya mau pulang ke Palu saja. Saya rindu sama teman saya. Kalau di Palu begini enak, tidak ada seperti ini. Tapi saya kembali berpikir lagi, kalau saya tidak bertahan, otomatis saya
akan begini-begini terus. Hidup saya akan bergantung kepada sahabat saya. Jadi saya bilang, tidak, saya akan tetap di sini. Ya, jadi dari situ saya bilang, oke, kalau begitu saya cari kerja yang lain. Nah, waktu itu saya sering bolak-balik ke Bali, Sulawesi, Bali, Sulawesi, dan saya masih ingat waktu itu tahun 2015 saya pulang. Itu saya pulang ke kampung saya. Waktu itu saya punya modal sekitar ya 15 juta begitu, saya punya modal. Kalian tahu, saya jualan di kampung. Saya buka kios, guys, ya. Jadi saya jual, itu 2015 saya jual minyak tanah, minyak kelapa, kopi, gula, sabun cuci piring, cuci pakaian, pampers, minyak kayu putih, minyak telon. Pokoknya saya minyak ke tanah, bensin, pulsa listrik, ya. Pulsa Telkomsel, pokoknya yang untuk kebutuhan hari-hari teman-teman saya jual ya di kampung saya ya. Jadi saya beli waktu itu aluminium kaca yang 3 susun. Terus saya jualan di situ, saya beli ember untuk nampung minyak tanah, guys, untuk minyak kelapa juga ya. Terus bensin juga waktu itu. Karena waktu itu saya berpikir, teman-teman, mungkin saya akan berjodoh dengan mantan pacar saya yang orang Indonesia juga, sama-sama Kabupaten Poso, tapi tidak perlulah saya sebutkan sukunya ya, karena itu tinggal mantan, guys, ya. Karena itu tinggal mantan ya. Waktu itu sama si di balik itu saling telepon-teleponan, gini-gini gitu kan. Dan akhirnya saya putuskan saya tidak di Bali lagi, saya mau usaha di kampung saja, jualan seperti itu. Nah, terus saya itu sudah dikenalkan sama kedua orang tuanya gitu kan, kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya bilang, pulang saja dulu di kampungmu, karena anak saya ini belum mendapatkan pekerjaan. Nanti dia mau kasih makan apa gitu kan sama kamu, karena anaknya belum anaknya sarjana kehutanan ya, tapi belum PNS ya, belum dapat pekerjaan begitu yang tetap, karena kemauan orang tuanya mungkin harus PNS dulu kali ya, sama seperti bapaknya ya. Bapaknya kan mantan PNS juga ya gitu. Habis itu, tapi saya tidak pernah ungkapkan hal itu kepada mantan pacar saya ya, yang sudah jadi mantan saya, tapi saya tidak pernah ungkapkan. Oke, jadi setelah saya mendengar hal itu, saya tidak berharap lagi, guys. Saya tidak berharap lagi, dan akhirnya saya pulang ke kampung saya. Terus saya bilang sama adik saya tidak bisa tinggal di kampung, saya mau balik ke Bali lagi, saya mau merantau ke Bali. Jadi ini saya punya jualan ini, kau urus saja jualan saya ini, kau kembangkan ya. Tapi jualan saya itu, teman-teman, tidak ada adik kandung saya kembangkan, yang ada bangkrut ya. Yang ada semuanya tutup, nol gitu ya. Dan saya masih ingat sekali yang orang-orang yang lain banyak lah, yang waktu saya jualan itu poster saya di depan itu yang saya beli kertas saja yang selembar, nggak tahu kertas itu harganya 1.000, terus saya tulis tangan, saya tulis pakai spidol gitu, jualan pulsa Telkomsel. Itu saya nggak tahu siapa yang subuh-subuh yang merobek ya tulisan itu, dirobek hancur, saya hancur-hancurnya, teman-teman. Jadi ada orang, saya tidak tahu siapa orang di kampung saya itu, yang tidak suka saya jualan pulsa listrik ya, atau pulsa Telkomsel. Pokoknya intinya saya jualan, dia tidak suka, tapi saya tidak tahu orangnya, cuman yang di atas yang tahu ya gitu. Memang dia tidak suka, saya tidak tahu kenapa ya. Oke, singkat cerita, 2015 saya ke Palu, teman-teman. Saya ke kota Palu 2015 ya. Saya numpang di kos teman saya. Waktu itu saya numpang di kos teman saya tinggal di kos teman saya. Terus saya mau ke Bali, tapi saya tidak punya uang, teman-teman ya. Saya mau ke Bali tapi saya tidak punya uang. Nah, terus waktu itu saya punya aplikasi ya, teman-temannya, masih ya aplikasi ya. Tidak perlu kali saya sebutkan nama aplikasi itu ya. Jadi saya kenal seseorang, kan dulu masih rame-ramenya tuh Bado ya, Bitalk ya. Tapi saya nggak pakai itu, tapi Bado kalau nggak salah ya saya pakai. Terus waktu itu saya ada kenal seseorang gitu kan, masih muda, bujangan. Nah, tidak usah disebutkan namanya ya, sebut saja namanya H, dari H. Kita sebut inisialnya saja H gitu ya.
inisialnya dari H. Terus saya kenal dia dia baik sekali, dia datang ke rumah teman saya, karena saya kan teman saya itu agama Islam gitu kan. Jadi waktu itu masih puasa-puasa, itu kayak bulan 7 ya, bulan 7. Jadi saya tinggal di rumahnya itu sekitar 1 bulan ya. Itu. Jadi kalau mamanya ini saya panggil Mace ya, saya panggil Mace. Jadi itu mamanya itu seperti mama angkat saya ya, saya anggap seperti mama angkat saya. Jadi saya panggilnya Mace. Jadi biasa datang dia ke rumah ya, datang dia ke rumah. Dia bilang sama saya, dia suka sama saya, jadi dia bilang kalau bisa kamu tidak perlu ke Bali, kamu kuliah saja di Unismo Palu, di Unismo Palu, nanti saya bayarkan kosmu, nanti saya bantu biaya kuliahmu ya gitu, tapi tinggal saja di Palu, begitu katanya. Tapi saya tidak mau guys, saya tidak mau ya, saya tidak mau di Palu, saya tidak mau di Palu. Terus waktu itu dia datang di rumahnya Mace ini, dia datang jemput saya, terus kita pergi karaoke ya, karaoke. Tapi yang saya heran, dia tidak ada apa-apakan saya ya, dia tidak ada pernah cium pipi saya atau cium bibir saya ya. Saya tidak tahu kenapa dia begitu ya, memang mungkin dia orang yang seperti itu. Habis itu saya bilang saya mau ke Bali, tapi saya tidak punya uang tiket. Terus dia bilang, berapa sih harga tiketnya? Saya bilang, sama sih ingat waktu itu 1 juta lebih. Itu kos teman saya itu kalau nggak salah di Palu, di jalan I Gusti Ngurah Rai ya. Pas ada lorong masuk ke dalam itu waktu itu kos, tapi tidak jauh dari situ ada Pertamina kanan jalan kali ya. Agak lupa saya. Pokoknya yang pas di kiri-kirinya ini ada ATM lah. Terus dia bilang berapa harga tiketnya? Saya cek waktu itu 1 juta lebih. Terus dia kasih duit saya waktu itu. Saya masih ingat pecahan uang, dia kasih saya uang cash pecahan 50. Jadi waktu itu juga, malam itu juga saya masih ingat, langsung saya bayar tiket pesawat saya ya untuk ke Bali. Terus waktu itu tapi yang saya heran, dia bantu membelikan saya tiket pesawat, tapi dia tidak ada apa-apakan saya. Dan waktu itu kita janjian sama teman saya yang ada di Papua, yang dia juga kerja di salon, tapi sekarang dia sudah meninggal guys ya. Di situ kita janjian 2015, karena dia memang sudah lama ingin ke Bali, tapi dia tidak punya teman di Bali gitu. Sudah dari masih pakai HP BBM ya. Terus pas 2015 saya masih ingat itu, kalau tidak salah saya terbang itu tanggal 5 ya, tanggal 5 apa tanggal 6 Agustus ya, saya terbang ke Bali. Lalu saya dijemput ya. Lalu saya dijemput teman saya ini. Dan dia ini sangat baik sekali ya, yang inisial H tadi membelikan saya tiket. Mungkin itulah malaikat yang Tuhan kirim untuk saya, untuk membelikan saya tiket pesawat. Dan saya dengan dia ini kita masih saling kontak-kontakan. Mungkin juga karena kita tidak pernah ketemu ya. Waktu itu saya masih ingat, saya bilang saya ini butuh uang makan, saya butuh 50.000 kalau bisa. Saya masih ingat sekali, dia kirimkan saya waktu itu, dia transfer uang sama saya 400 atau 450.000. Tapi kita kabarin gitu, tapi biasa dia kan sering ke Jakarta, kemana gitu, ke Makassar gitu, ada tugas. Tapi tiba-tiba tidak lama saya dengar dia sudah menikah guys. Tapi sekarang dia sudah menikah ya, istrinya kalau nggak salah dari Sumatera ya, apa Palembang mana. Yang jelas dia sudah menikah sama bidan istrinya. Orang itu sangat baik dan saya ucapkan terima kasih Mr. H. Ya, kau tahulah diri saya, kalau kau masih ingat wajah saya, terima kasih Anda sudah membelikan saya tiket pesawat untuk ke Bali. Lanjut cerita 2015 waktu itu. Terus di saat saya di sana, lalu saya memutuskan teman-teman, saya akan ngekos ya. Saya akan menyewa kos, yang kos biasa saja, yang kosongan. Kos kosongan. Oke, waktu itu saya masih ingat sekali 2015 saya menyewa kos kosongan ya. Mulai dari nol, saya beli lagi mulai dari nol apa-apa. Singkat cerita, 2015 ini Desember ini teman saya yang orang Manado, yang namanya Cecilia, apa kabar Cecilia? Dia bilang begini, mari Jo kerja di tempatku. Saya bilang begini, aduh saya belum takut, belum bisa karena bahasa Inggrisku tuh belum lancar. Dia bilang mari Jo. Tidak kerja saya. Terus dia bilang begini, mari Jo kerja.